Efisiensi anggaran menyasar semua kementerian dan lembaga. Sejumlah pimpinan lembaga sudah merasakan dampaknya termasuk di sektor pelayanan publik. Inilah catatan Kompas TV, efisiensi anggaran. Namun Ketua Komisi Yudisial mengklaim operasional harian pihaknya terganggu akibat penerapan efisiensi anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Maureen Aurelia Wijaya sebagai pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, tentu saja hari ini gue mau berbagi analisis tentang topik yang tentunya sangat penting dan relevan banget, yaitu tentang efisiensi anggaran, khususnya yang ada di dunia pendidikan tinggi. Oke, di analisis kali ini gue akan mengaitkannya dengan berbagai program dan kebijakan yang digagas oleh pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran yang mulai dijalankan tahun 2025 ini. Tujuan dari analisis ini tuh sangat penting supaya kita bisa lebih paham kenapa pengelolaan anggaran ini itu penting dan bagaimana dampaknya buat dunia pendidikan, terutama buat kita yang masih kuliah dan calon-calon profesional di masa depan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke analisis, kita itu harus tahu apa sih pengertian efisiensi anggaran itu. Oke, kalau kita omongin tentang efisiensi anggaran, sebenarnya konsepnya itu cukup simpel. Jadi efisiensi anggaran itu intinya menggunakan dana yang ada sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi bukan cuma soal menghemat uang, tapi lebih ke bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, tadi itu kan sudah gue jelasin gimana sih penjelasan dari efisiensi anggaran itu. Nah, kalau dilihat dalam konteks pendidikan tinggi, efisiensi anggaran itu seperti anggaran digunakan buat hal-hal yang benar-benar mendukung kualitas pendidikan, lalu nggak ada pemborosan untuk proyek-proyek yang nggak relevan, lalu ada transparansi dan akuntabilitas yang artinya itu semua pengeluaran bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, dana yang ada dipakai untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, dan riset. Itu kita akan bahas tentang permasalahan efisiensi anggaran di dalam dunia pendidikan tinggi. Nah, sayangnya itu dalam realitas masih banyak masalah yang muncul. Misalnya itu bisa kita lihat ketika ada universitas yang membangun gedung-gedung megah, namun isinya itu sangat jarang terpakai oleh pihak kampus tersebut. Yang kedua itu ada pengadaan alat-alat laboratorium yang tergolong mahal, namun alat-alatnya itu jarang terpakai oleh para mahasiswanya. Lalu ada dana riset yang seringkali kurang tepat sasaran. Yang terakhir itu ada perbedaan fasilitas antara kampus besar di kota-kota besar dengan kampus di daerah 3T yang masih sangat jauh. Nah, padahal kalau anggaran bisa digunakan lebih cerdas, maka semua mahasiswa di Indonesia, baik di kota maupun desa, itu bisa dapat fasilitas pendidikan yang terbaik dan setara. Nah, yang kedua ini kita akan membahas kebijakan pendidikan di era Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2025. Ada beberapa program utama yang tergolong penting banget untuk dunia pendidikan tinggi. Yang pertama itu ada KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini merupakan program pengembangan dari KIPK sebelumnya yang sudah dicetuskan oleh Pak Joko Widodo. Nah, di era Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, program ini tuh ditingkatkan supaya lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa kuliah. Nah, targetnya itu bukan cuma membantu uang kuliah saja, namun juga membantu biaya hidup mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua ada peningkatan dana abadi pendidikan. Jadi, pemerintah itu menambahkan dana abadi pendidikan semacam tabungan nasional untuk pendidikan. Nah, dana ini diinvestasikan dan hasil investasinya itu dipakai untuk mendanai beasiswa riset dan pengembangan kualitas pendidikan. Yang ketiga itu ada revitalisasi pendidikan vokasi. Nah, karena dunia kerja itu makin cepat berubah,
Jadi pendidikan vokasi itu diketekankan untuk disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi lulusan perguruan tinggi vokasi diharapkan bisa langsung kerja tanpa harus banyak pelatihan tambahan. Yang keempat itu ada program kampus mandiri. Nah, jadi pemerintah itu mendorong supaya kampus-kampus di seluruh daerah Indonesia agar lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Artinya, kampus itu diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengatur sendiri pendapatan dan pengeluarannya, jadi nggak sepenuhnya bergantung pada dana APBN yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ini adalah kaitannya dengan efisiensi anggaran. Nah, jadi dari program-program yang udah gue jelasin tadi, nah itu tuh udah jelas banget bahwa pengelolaan anggaran yang tepat, efisiensi, dan transparan itu jadi kunci sukses. Nah, misalnya itu untuk program KIP kuliah, di mana pemerintah itu butuh distribusi yang rapi dan cepat, supaya beasiswa itu benar-benar sampai ke mahasiswa yang sangat membutuhkan. Kalau distribusinya itu berantakan atau datanya nggak akurat, yang rugi ya mahasiswanya tersebut. Lalu yang kedua itu untuk program dana abadi pendidikan. Untuk program ini pengelolaan itu harus hati-hati banget, agar investasi dana ini tuh harus aman dan menguntungkan. Kalau nggak salah langkah, bukan cuma rugi materi, tapi juga akan kehilangan peluang buat membiayai generasi muda kita. Yang ketiga itu ada revitalisasi pendidikan vokasi yang juga butuh strategi penggunaan angsuran yang sangat tepat. Jadi jangan sampai dana itu habis buat alat-alat mahal yang ujung-ujungnya itu nggak dipakai. Harus fokus ke alat, fasilitas, dan kurikulum yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia kerja. Lalu yang terakhir untuk di program kampus mandiri, universitas itu harus pintar dalam mengelola pendapatan, misalnya itu dari kerjasama riset, lalu pembukaan program-program pelatihan, atau pengembangan aset-aset kampus. Nah, semuanya itu harus dikelola dengan prinsip efisiensi supaya kampus itu tetap sehat keuangannya. Nah, yang keempat ini ada tentang tantangan yang dihadapi dalam efisiensi anggaran. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat adanya ketidakmerataan SDM atau sumber daya manusia. Nah, jadi nggak semua kampus itu punya tenaga kerja atau manajemen yang siap mengelola anggaran secara efisien dan transparan. Yang kedua itu adanya kebocoran anggaran, di mana potensi korupsi atau salah kelola keuangan itu masih menjadi ancaman yang sangat serius. Yang ketiga itu ketergantungan. Nah, masih banyak banget kampus yang sangat bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ketika mereka diminta untuk mencari dana secara mandiri, mereka itu belum siap. Jadi, kalau tantangan-tantangan ini nggak diatasi, program-program hebat sekalipun tentu bisa gagal. Nah, selanjutnya itu ada peluang yang bisa diambil dalam efisiensi anggaran ini. Tadi itu kan gue udah ngejelasin gimana tantangan-tantangan yang ada dalam menghadapi efisiensi anggaran. Nah, untuk peluang yang bisa diambil itu, yang pertama ada dengan efisiensi anggaran, kampus-kampus di daerah itu bisa mengejar ketertinggalan fasilitas dari kampus-kampus besar yang ada di kota. Lalu yang kedua itu dana riset yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan inovasi-inovasi hebat yang berguna untuk masyarakat luas. Lalu yang ketiga itu dengan mandiri secara finansial, kampus itu bisa lebih fleksibel buat berinovasi dalam pengajaran dan pengembangan mahasiswanya. Yang artinya itu, kalau pengelolaan anggaran dijalankan dengan sungguh-sungguh, dunia pendidikan kita tentu saja bisa jauh lebih maju. Oke teman-teman, sebagai penutup, gue mau menekankan lagi kalau efisiensi anggaran itu bukan hanya sekedar hemat-hematan tanpa arah, melainkan efisiensi berarti menggunakan setiap dana dengan bijak, penuh perhitungan, dan tepat sasaran. Lalu di era Pak Prabowo Mas Gibran ini, dengan program baru yang ambisius di bidang pendidikan, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan itu harus jadi prioritas yang utama.
Buat kita semua yang saat ini masih belajar di perguruan tinggi, keberhasilan program-program ini akan sangat membantu dalam menentukan masa depan kita. Nah, semoga dunia pendidikan kita itu semakin maju, lebih adil, dan bisa melahirkan generasi muda Indonesia yang berdaya saing tinggi. Oke, terima kasih sudah menyimak analisis ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.